welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia dengan NIM 28921500186, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu tentang kebijakan menghadapi risiko usaha dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imhar STMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Disimak baik-baik ya. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita ke materi yang pertama, yaitu ada tentang konsep dan pengertian risiko. Nah, simak baik-baik ya. Oke, konsep dan pengertian risiko, yaitu dalam kebijakan menghadapi risiko usaha. Risiko adalah kata dan kondisi yang hampir selalu dihadapi dalam menjalani hidup ini. Hampir tidak mungkin manusia hidup tanpa risiko. Begitu juga dengan kehidupan usaha ataupun bisnis. Nah, yang pertama yaitu konsep dan pengertian risiko. Pengertian atau definisi risiko dari berbagai sumber pendapat para ahli. Risiko adalah yang pertama, ketidakpastian mengenai sesuatu. Yang kedua, kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula. Yang keempat, yaitu kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan risiko. Nah, di slide selanjutnya, risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan, yang merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi, tetapi tidak selalu dapat dihindari, atau part of business which could be unavoidable. Maka, risiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan semula, atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan, yang ujungnya adalah kerugian atau pemborosan. Itulah sedikit materi tentang pengertian risiko. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada tentang risiko dan pengambilan keputusan. Nah, slide selanjutnya yaitu ada tentang cara lazim menghadapi risiko. Nah, yang pertama yaitu menghindari risiko atau avoiding risk adalah cara yang paling mudah dalam menghadapi risiko, yaitu dengan cara menghindari penyebab timbulnya risiko. Hanya saja perlu diingat, tidak semua risiko dapat dihindari, karena risiko adalah bagian dari kehidupan. Yang kedua yaitu mengurangi risiko atau reducing risk. Bila risiko tidak mungkin dihindari, tentu risiko tersebut
probability ini dijadikan salah satu dasar perhitungan bisnis perusahaan asuransi seperti mortality table untuk asuransi jiwa. Kemudian yang kedua itu ada indemnity atau indemnification. Prinsip ini menciptakan bahwa peserta asuransi tidak boleh mengambil keuntungan finansial atau dari kerugian yang dideritanya dari perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi atau insurer harus membayar peserta asuransi dengan sejumlah uang ganti rugi. Tidak boleh besar dari kerugian finansial yang diderita tertanggung atau insured, karena tidak semua resiko dapat diasuransikan, baik karena sifat dari asuransi tersebut atau apakah karena ketidaktersediaan perusahaan asuransi yang menampung resiko tersebut. Maka, manajemen perlu melihat faktor-faktor berikut dalam menangani resiko perusahaan untuk memilih alternatif mana yang lebih cocok bagi perusahaan tergantung dari kemampuan manajemen masing-masing perusahaan. Kemudian, kita lanjut yuk ke materi yang ketiga, yaitu ada tentang faktor yang mempengaruhi manajemen resiko. Nah, teman-teman, ada beberapa yang dapat mempengaruhi manajemen risiko suatu perusahaan atau bisnis. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama itu ada jenis dan sifat risiko. Nah, perlu dilihat apakah risiko tersebut dapat diasuransikan atau uninsurable risk. Bila risiko tersebut insurable risk, maka ada pilihan untuk ikut asuransi dalam manajemen risiko. Namun, bila termasuk uninsurable risk, maka tidak ada atas pilihan untuk ikut asuransi, khusus untuk resiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk. Nah, kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh resiko tersebut, yaitu yang pertama, peluang atau probability. Terjadinya resiko tersebut harus dapat diperkirakan atau predictable. Yang kedua, besarnya kerugian yang timbul oleh resiko tersebut harus terukur atau measurable. Yang ketiga, resiko atau kerugian tersebut terjadi tidak direkayasa atau by chance. Yang keempat, resiko atau kerugian tersebut tersebar luas di semua wilayah. Yang kelima, perusahaan asuransi berhak untuk menerima atau menolak resiko yang akan diasuransikan. Yang keenam, perusahaan asuransi dapat menolak untuk membayar resiko yang terlalu kecil sehingga biaya memproses tagihan atau klaim lebih besar dari tagihan. Oleh karena itu, biasanya timbul deductible atau pengeluaran dari insured bila melakukan tagihan atau klaim. Sebaiknya, resiko yang tidak dapat memenuhi kriteria resiko yang dapat diasuransikan itu dimasukkan ke dalam kelompok yang tidak dapat diasuransikan atau uninsurable risk. Kemudian, yang kedua ada volume resiko. Nah, makin besar resiko yang bakal dihadapi manajemen, cenderung memindahkannya ke asuransi selama resiko tersebut termasuk insurable risk. Namun, bila termasuk uninsurable risk, maka tidak ada pilihan untuk ikut asuransi. Nah, teman-teman semuanya, sekianlah video pembelajaran mata kuliah ekonomi manajerial dari saya. Semoga video ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya sendiri. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.